Assalamualaikum kids, how are you today? Nah, hari ini kita kembali belajar tematik. Sudah masuk ke tematik 2F, subtema 4, subtema yang terakhir di buku 2F ya. Judulnya merawat tumbuhan. Anak-anak Umi sudah tahu dong tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Ya, makhluk hidup yang tumbuh di sekitar kita ya. Bisa pohon, apalagi nak bunga. Banyak ya. Bagaimana cara merawatnya Umi? Dengan menyiramnya, memberi pupuk. Sudah tahu dong ya bagaimana merawat tumbuhan. Nah, Umi mau bahas salah satu tumbuhan yang sering kita temui yaitu tanaman padi. Tahu ya padi? Padi ini nanti akan menjadi beras, beras kalian masak menjadi nasi yang kalian konsumsi setiap hari. Nah, berikut cara merawat tanaman padi sampai akhirnya menjadi beras dijual oleh pedagang. The first, yang pertama tanaman padi ditanam oleh Pak Petani, ya kan? Setelah itu diberi pestisida atau pembasmi hama supaya tidak diganggu oleh hama-hama yang bisa merusak padi. Kemudian kalau zaman dahulu masih dibajak oleh kerbau, sekarang sudah bisa dibantu dengan traktor. Ya. Kemudian sudah bisa dipanen dan akhirnya dijual sama pedagangnya. Bentuk beras, ya. Nah, inilah salah satu tanaman yang Umi jelaskan bagaimana cara merawatnya sampai akhirnya bisa kita konsumsi. Oke, berikutnya. Nah, tanaman-tanaman yang kita tanam dalam jumlah banyak biasanya itu ada di kebun, ya kan? Ini ada di buku tematik kalian. Kalian bisa buka halaman, ada di halaman 85. Nah, Umi kutip percakapannya. Ini tentang percakapan Deli dan kakek. Kakek ini punya kebun sayur. Jadi Deli kebetulan sedang berlibur di rumah kakek. Deli ikut kakek pergi ke kebun sayurnya kakek. Di situ Deli membantu kakek mencabuti rumput di kebun. Nah, yuk kita baca percakapannya ya. Apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhannya pun jadi terganggu, Nak. Oh, begitu ya, Kek. Wah, tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Iya, Nak. Mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Nah, dari percakapan Deli dan kakek ini, Deli banyak bertanya ya sama kakek. Mulai dari dialog pertamanya itu Deli sudah bertanya, apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Nah, jadi di sini Deli mengucapkan beberapa kalimat tanya. Apa itu Umi kalimat tanya? Nah, seperti ini contohnya. Pakai kata tanya. Kata tanya yang digunakan Deli apa? Kemudian kata tanya kapan. Ada juga kata tanya mengapa. Nah, Umi jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, jadi yang digunakan Deli tadi, yang diucapkan Deli adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Tanda tanya seperti ini, question mark. Ini yang bergerak-bergerak ini. Ini tanda tanya. Kata tanyanya apa aja, Umi? Oke, yuk kita bahas kata tanya yang bisa kita pakai. Nah, Umi beritahu di sini ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan sehari-hari. The first, apa? In English we can say what, ya kan? And then yang kedua, mengapa? How to say in English? Why? Good. Kemudian yang ketiga kita punya bagaimana. Bagaimana? How in English.
And then the fourth, yang keempat, kapan atau when. Yang kelima, di mana, where. Yang keenam, siapa, who. Anak-anak Umi pasti sudah tahu ya fungsi semua kata tanya ini. Kalau apa itu untuk menanyakan misalnya kegiatan, apa yang kamu lakukan. Nah, kalau mengapa itu biasanya menanyakan untuk sebab, ya. Alasan kita yang ditanya, mengapa. Kemudian kalau bagaimana itu biasanya untuk menanyakan cara. Bagaimana cara membuat ini? Bagaimana kamu mengerjakannya? Cara, ya. Jadi kalau anak Umi mau menanyakan cara, gunakan kata bagaimana. Kemudian kapan? Nah, sudah sering kan bertanya dengan kata kapan? Itu pasti menanyakan waktu. Kapan harinya? Kapan tanggalnya? Nah, kemudian yang kelima tadi di mana? Di mana pasti sudah jelas menanyakan tempat, ya. Kemudian yang terakhir siapa? Sudah jelas untuk menanyakan orang. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh yuk. Nah, ini contohnya. Tadi kata tanya yang pertama itu apa? Umi buat kalimatnya, apa yang sedang kamu lakukan? Coba anak Umi buat kalimat sendiri gimana? Saya. Kemudian mengapa? Mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, biasanya jawaban untuk mengapa ini karena, because, ya kan? Kemudian bagaimana? Bagaimana cara membuat puding mangga? Wah, segar sekali ya puding mangga siang-siang. Oke, next. Kapan? Kapan kita akan berbuka puasa bersama? Wah, kapan ya? Kemudian we have di mana? Di mana kamu meletakkan mukena kamu tadi? Nah, di mana? Nih anak-anak Umi sering lupa nih, di mana? Kemudian siapa? Siapa yang sudah sholat zuhur hari ini? Nah, ayo siapa yang belum? Jangan lupa pre-zuhur ya. Oke, jadi hari ini ringkasannya tentang bagaimana merawat tumbuhan, salah satunya tanaman padi, dan juga ada 6 kata tanya. Coba sebutkan, the first, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Oke, good job. Well, anak-anak Umi, untuk hari ini itu aja. Kita tidak ada tugas. You just watch this video untuk pemahaman materi saja hari ini ya. See you again. Thank you. Assalamualaikum.